semua hasil-hasil itu adalah hasil jejak Jokowi. Berarti kan ada satu penyerangan halus yang ingin disampaikan oleh AHY kepada Jokowi. Wah. Dan dari berbagai macam hal ini berarti setidaknya dari pernyataan-pernyataan AHY, karena dia mengatakan sedang mengendus kebocoran anggaran yang terjadi dalam proyek strategis nasional, Ini kan sederhananya ada korupsi yang dilakukan di era Jokowi. Hai korban ghosting, kalau ada lagu agar kemudian berbagai macam keputusan-keputusan masa lalu itu bisa dievaluasi dan bisa dikembalikan sehingga kita bisa menentukan putusan yang terbaik bagi kita. Mungkin ada orang-orang yang akhirnya ingin mengambil keputusan-keputusan lain daripada keputusan hari ini. Itu kayak, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir jabatan yang ku pilih. Karena dari berbagai macam hal ini kita melihat bagaimana kemudian akhirnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, rasa-rasanya berbagai macam tindakan-tindakannya hari ini seolah-olah berada dalam jebakan yang telah Jokowi buat. Jadi kalau ada ipar berujung maut, ini pagar laut berujung maut dan jabatan berujung jebakan. Karena dari berbagai macam proses pagar laut yang akhirnya terbongkar, ini memisahkan berbagai macam jarak-jarak hubungan yang harmonis antara Demokrat dan Jokowi, antara AHY dan Presiden Jokowi. Karena selama ini AHY ini kan memang dari awal sudah tidak suka, karena dari berbagai macam proses yang ada, pengambil alihan Demokrat di era pemerintahan Jokowi itu kan cukup masif dilakukan, meskipun pada akhirnya gagal dibatalkan oleh PT UN. Tapi dalam satu posisi itu terus diupayakan gitu. Sampai akhirnya kita melihat bagaimana kemudian drama itu selesai menjelang pemilihan presiden 2024 dan AHY diangkat sebagai menteri. Ada reshuffle, AHY masuk. Sehingga akhirnya Partai Demokrat bergabung dengan Kim Plus, berpisah dengan Anies Baswedan dan Nasdem. Dari sini berbagai macam keromantisan itu akhirnya muncul. Kok ternyata ada berbagai macam isu yang kemudian seperti saya sampaikan di video sebelumnya, rasa-rasanya jabatan yang kemudian diberikan kepada AHY ini hanyalah jebakan semata. Karena sertifikat-sertifikat yang keluar itu kayaknya keluar di masa pemerintahan AHY sudah jadi menteri. Berarti kan sebenarnya Jokowi hanya butuh tumbal gitu. Nah, masuk dalam proses berbagai macam hubungan harmonisasi antara Jokowi dan AHY, antara AHY, Demokrat, dan Jokowi, ini akhirnya sekarang ada semacam penyerangan-penyerangan yang cukup halus mulai dilakukan oleh AHY. Kita tahu bersama bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian mengevaluasi baik itu IKN dan PSN, yaitu proyek strategis nasional, ini dievaluasi. Arahan Presiden Prabowo harus dievaluasi. Dan dari berbagai macam hal ini kita akhirnya melihat bagaimana kemudian perencanaan-perencanaan yang dilakukan di era Jokowi ini kayaknya gak terlalu baik gitu. Sehingga ada evaluasi-evaluasi itu. Kenapa tidak dievaluasi sejak dulu? Kan mereka ada tuh sebagai menterinya, ada di dalam kabinetnya Jokowi. Kok gak dievaluasi dulu? Tapi akhirnya ketika Prabowo Subianto memiliki kewenangan itu, kekuasaan itu, maka semuanya diperbaiki agar semua anggaran-anggaran yang negara miliki itu kembali kepada rakyat. Tidak ada sebesar pun yang akhirnya disalahgunakan atau diselewengkan. Ini kan arahan yang menjadi dari pesan Presiden Prabowo Subianto. Jadi dari berbagai macam IKN sampai proyek strategis nasional ini dievaluasi. Karena satu, ada perencanaan yang kemudian tidak matang di dalamnya. Dan dari berbagai macam hal ini akhirnya ada semacam statement-statement yang keluar dari AHY cukup halus, penyerangan terhadap Jokowi, seperti misalnya jangan sampai ada bandara tanpa jalan, infrastruktur terbangun tanpa manfaat, hingga akhirnya semua hanya buang-buang anggaran. Ini kan sebenarnya ingin sampaikan kepada Jokowi, Jokowi ini selama ini ada berbagai macam bandara-bandara, infrastruktur yang dibangun ini tanpa perencanaan yang matang.
Bahkan ada bandara itu tanpa jalan, pelabuhan-pelabuhan tanpa jalan, terminal tanpa jalan. Wah, ini kan repot gitu. Padahal ini kan satu paket. Bagaimana kemudian akhirnya akses menuju bandara, akses menuju terminal, akses menuju pelabuhan itu tercukupi. Dan itu sudah direncanakan sejak awal. Bukan ketika bandaranya sudah jadi, baru jalannya diperbaiki. Wah, ini kan salah dalam proses perencanaan gitu kan. Satu yang pasti dari semua pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan sebagai seorang menteri hari ini kan berarti pernyataannya adalah tentang kepada era Jokowi yang selama ini ternyata melakukan berbagai macam pembangunan infrastruktur ini tanpa perencanaan yang matang. Karena mau bagaimanapun semua hasil-hasil itu adalah hasil jejak Jokowi. Berarti kan ada satu penyerangan halus yang ingin disampaikan oleh AHY kepada Jokowi. Dan dari berbagai macam hal ini berarti setidaknya dari pernyataan-pernyataan AHY karena dia mengatakan sedang mengendus kebocoran anggaran yang terjadi dalam proyek strategis nasional. Ini kan sederhananya ada korupsi yang dilakukan di era Jokowi terkait dengan proyek strategis nasional. Ada dua minimal. Satu adalah tentang yang kemudian disampaikan terkait dengan markup proses pembangunan, khususnya pengadaan barang atau pengadaan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur yang dari awal kata AHY ini niatnya sudah gak baik nih. Jadi niat dari awal memang sudah dinaikkan harganya agar kemudian bisa diambil keuntungan-keuntungannya. Satu sisi korupsinya di bagian sana, yang kedua adalah tentang desain perencanaan. Nah, ini sudah mulai terendus juga karena ada berbagai macam kebocoran-kebocoran anggaran yang terjadi akibat desain perencanaan yang tidak matang. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mendesain suatu bandara sudah jadi bagus misalnya, tapi kita nggak ngerti gimana kemudian akses menuju sana, apakah transportasi umumnya, apakah kemudian akses pribadinya, itu nggak kelihatan gitu. Jadi dari hal ini akhirnya dari ketidakmatangan proses perencanaan pembangunan ini, maka akhirnya terjadi kebocoran-kebocoran anggaran. Wah, ini kan sebenarnya bukan kebocoran anggaran, tapi korupsi anggaran. Dan dari hal ini, kalau kita memiliki berbagai macam rumah-rumah, ya kan, yang kemudian bocornya genteng bocornya, gitu kan, atau bocor gentengnya ini bocor, gitu kan, kemudian berbagai macam gedung-gedung ini rembes, bocor, gitu kan. Kalau negara enggak, yang bocor anggaran. Dari kalau kita ini yang bocor adalah genteng, tapi kalau negara yang bocor anggaran, berarti kan kayak ada orang yang akhirnya lempar batu sembunyi tangan. Kalau sudah bocor ya sudah kita hilang. Sebenarnya kalimat-kalimat yang kemudian tersemat menjadi satu kalimat bocor anggaran ini kan sebenarnya korupsi yang dilakukan dengan proposal-proposal yang diajukan. Sederhananya kan itu gitu. Nah, hal ini kata AHY perlu ditindak tegas dan perlu disanksi secara tegas agar kemudian tidak berlanjut di kemudian hari. Seperti yang Bapak Presiden minta, Presiden Prabowo ya, bukan Presiden Jokowi. Jadi sekarang nih presidennya Prabowo. Kalau kemarin ada menteri yang kemudian silaturahmi untuk mengadakan berbagai reshuffle ke presiden sebelumnya, nah ini nggak tahu presidennya siapa ini. Tapi sekarang presidennya Prabowo, gitu kan. Arahannya jelas bahwa semua berbagai macam anggaran-anggaran yang akan digunakan harus bermanfaat dan berdampak serta kembali kepada masyarakat sepeser pun. Tidak ada yang kemudian akhirnya disalahgunakan atau tidak bermanfaat. Maka dari berbagai macam hal ini akhirnya terjadilah proses-proses evaluasi-evaluasi tersebut agar kemudian kita bisa melihat mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, mana yang diada-adakan, dan mana yang menjadi kebutuhan dan kebenaran untuk masyarakat Indonesia. Bukan yang akhirnya dibangun tanpa perencanaan sehingga akhirnya kita memiliki berbagai macam bandara-bandara mewah, terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan tanpa tahu bagaimana cara penggunaannya atau tanpa tahu bagaimana masyarakat bisa mengakses jalan-jalan itu. Sehingga akhirnya tidak boleh pembangunan waduk, pembangunan pelabuhan itu tidak memiliki akses. Kalau tidak memiliki akses maka nanti pelabuhannya dipakai oleh jin. Kan repot nih. Dan ini sebenarnya sudah isu lama yang disampaikan oleh orang-orang yang dulu musuh Jokowi, tapi hari ini AHY berada kembali di jalur yang tepat
untuk kemudian menyampaikan berbagai macam hal bahwa selama ini ada berbagai macam proses-proses pembangunan yang tidak tepat direncanakan. Sehingga ini perlu dievaluasi. Maka dari berbagai macam proses pengendusan-pengendusan, kebocoran-kebocoran anggaran sebenarnya juga mengendus berbagai macam korupsi-korupsi yang dilakukan di era Jokowi terkait dengan proyek strategis nasional ataupun pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya. Maka hal ini perlu diungkap dan hal ini perlu dikaji sehingga semuanya menjadi terang benderang, transparan, dan akuntabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahan di era Prabowo Subianto. Maka dari semua hal ini, AHY semakin lama rasa-rasanya akan semakin berjarak dan berjauhan sehingga Jokowi tidak lagi punya kawan. Tapi mau bagaimanapun itu, ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di era politik kita. Apapun kebenarannya, tetap pada akhirnya merekalah yang memiliki fakta sebenarnya. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.